Salam, perkenalkan nama saya Gerensio Graciluada. Saya biasa dipanggil Elo. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan S1 STPMD APMD Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 21520101, paralel IP 3B. Jadi saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester teori pemerintahan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang makna pemerintahan. Yang saya dengar dan yang saya lihat dan yang saya cermati dari penjelasan Pak Eko, itu ada 3 kerangka besar untuk memahami pemerintahan atau untuk memahami makna pemerintahan. Yang pertama itu adalah bahasa atau etimologi. Yang kedua itu adalah hukum formal. Secara hukum formal yang tertulis dalam Perundang-undangan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu secara dilihat secara kacamata ilmu, baik dari sisi ontologi maupun epistemologi. Yang ketiga ini melibatkan konsep maupun perspektif tentang government making. Jadi yang saya akan jelaskan pertama ini adalah penjelasan tentang sisi bahasa atau etimologi pemerintahan. Yang saya dengar dari penjelasan Pak Eko, ada 3 kata, suku kata dasar, yaitu adalah perintah, ditambahi dengan sisipan depannya menjadi perintah, dan kemudian ditambahi dengan akhiran menjadi pemerintahan. Jadi ada 3 kata, yaitu perintah, terus pemerintah dan pemerintahan. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata perintah. Makna dasar kata perintah itu adalah menyuruh. Jadi di sini adalah atasan menyuruh bawahannya. Contohnya begitu. Contoh lain itu ialah ketika atasan menyuruh bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh atasannya. Jadi bawahannya itu melaksanakan perintah dari atasannya. Dan makna lain menurut Profesor Talisidhuhun Graha, menurut beliau asal usul kata perintah itu ialah kata tita raja, dan beliau itu sangat tidak suka mengenai tita raja ini. Kenapa beliau tidak suka? Karena menurut tita raja ini nanti menurut beliau itu tidak menarik, karena artinya tita raja ini adalah semua kehendak, hak atau sumber daya, bahkan manusia itu sendiri adalah milik raja. Jadi di sini artinya menurut tita raja itu raja adalah segala-galanya. Tita itu sama dengan kehendak. Tita sama dengan kehendak. Artinya berkuasa dengan politik, tetapi tanpa hukum. Berkuasa dengan politik tanpa hukum. Hukum dalam ngilmu artinya instrumen untuk mencapai keadilan. Tetapi dalam pengertian tita itu artinya absolut atau luas, bisa berbentuk perintah, kehendak, dan bisa menjadi hukum. Atau orang barat memandang orang timur, itu muncul konsep despotisme. Despotisme itu artinya berkuasa dengan politik tanpa hukum. Berkuasa dengan politik tanpa hukum itu artinya despotisme. Atau Aristoteles mengenal yaitu yang namanya tirani. Jadi tirani itu berkuasa dengan hukum tanpa politik. Itu tirani, berkuasa dengan hukum tanpa politik. Oke. Tirani dan despotisme ini hampir mirip. Jadi mereka sama-sama melayani dirinya sendiri, menjadi absolut.
Perbedaannya itu terletak di legitimasi dan legalitas. Despotisme dipandang oleh orang Barat itu diterima, mereka itu menerima despotisme. Jadi mereka orang-orang Barat itu menerima despotisme. Legitimasi itu tidak ilegal. Maksudnya legitimasi itu tidak legal, dalam artian tidak ada hukum formal. Jadi memerintahnya bukan dengan hukum tapi dengan titah. Jadi seenaknya begitu. Itu yang disebut dengan despotisme. Kemudian itu tirani itu dipandang oleh Aristoteles itu orang yang berkuasa sendiri. Orang yang berkuasa sendiri itu menurut Aristoteles mengenai tirani ini. Tapi tapi pemikiran tirani ini berkembang. Yang saya dapat itu yang pertama, berkuasa dengan hukum tanpa politik. Artinya hukum adalah segala-galanya. Jadi karena prinsip penafsiran tirani ini berkembang, akhirnya muncul berkuasa dengan hukum tanpa politik. Artinya hukum adalah segala-galanya. Ya, hukum itu segala-galanya, tidak mengenal politik. Jadi bisa saja hukum itu menjadi kesepakatan orang, tetapi di sini hukum itu hampir-hampir tidak melayani manusia. Maksudnya bukan hukum untuk manusia, tetapi manusia untuk hukum. Kalau despotisme punya makna semua tertata tertib, tapi tidak ada hukum. Di zaman sekarang semuanya serba hukum, bahkan tidak hanya hukum, tapi ilmu pengetahuan juga. Jadi bisa saja ilmu pengetahuan tanpa politik itu adalah tirani. Kalau masyarakat Jawa ada kata parentah. Parentah dan perintah itu beda ya. Parentah itu dengan yurisdiksi, sama dengan yurisdiksi, artinya kekuasaan di atas wilayah. Jadi makna pemerintahan, kesimpulan yang saya ambil yaitu pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan sebagai segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah adalah juga organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh itu adalah republik, monarki atau kerajaan, persemakmuran. Dari bentuk-bentuk utama tersebut terdapat beragam cabang, seperti monarki, konstitusional, demokrasi, dan monarki absolut atau mutlak. Mungkin itu saja presentasi tugas ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang dimengerti, dan mohon maaf jika saya belum bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya.